Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Literasi Dasar topik 5 Aksi Nyata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama, melakukan refleksi pada mata kuliah ini dan juga akan melaksanakan digital storytelling. Bersama saya, Izatun Nazila, NPM 226 101 140 992. Berikut ini merupakan hasil paparan saya. Pertanyaan refleksi yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri? Jadi, pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri ini antara lain, yang pertama, pentingnya bagi seorang guru profesional untuk bisa memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan profesinya, bersedia bekerja karena panggilan hidup dan dijalani dengan sepenuh hati, mempelajari dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajarinya, mendidik masyarakat bukan hanya dirinya, dan harus memiliki kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya istilah 5T 1A dalam mengembangkan literasi yang meliputi time, task, text, teaching strategy, talk, dan assessment. Pertanyaan kedua, setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Jawabannya, setelah mempelajari konsep literasi ini, saya sangat meyakini bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi sosok guru dan juga bagi peserta didik sebagai salah satu sumber informasi, wawasan, dan juga pengetahuan. Selain itu, adanya kemampuan dalam berliterasi sangat bermanfaat dan merupakan kecakapan dasar agar siswa dapat hidup bersosialisasi baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Literasi juga dapat menjadi dasar bagi siswa untuk bisa mencari, mencerna, dan mengelola informasi benar di balik banyaknya informasi palsu yang mudah masuk di abad ke-21 ini. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam memudayakan literasi di lingkungan Anda? Jawabannya, kontribusi yang ingin saya lakukan di lingkungan saya antara lain, yang pertama, mengenalkan dan membuat anak-anak di sekitar rumah saya bisa menyenangi dan mencintai dalam membaca buku. Yang kedua, membuat lingkungan di sekitar rumah saya menjadi lingkungan yang literat, di mana banyak terpajang atau tertempel tulisan-tulisan yang berisikan informasi, motivasi, atau ajakan yang dikemas dalam bentuk yang menarik. Yang ketiga, mengajak pemuda-pemudi di lingkungan saya untuk berpartisipasi dalam gerakan literasi di lingkungan dan mengajak anak-anak untuk terus berkembang menambah wawasannya melalui membaca. Nah, pada bagian yang kedua ini, saya akan melaksanakan digital storytelling tentang pengalaman dan harapan saya dalam berliterasi. Selamat menyimak. Pengalaman saya dalam berliterasi, yang pertama pada saat PPL di pendidikan S1. Pada saat PPL di pendidikan S1 ini, saya menemukan bahwa siswa di sekolah tersebut tergolong kurang minat dalam membaca, apalagi dengan ditambahnya efek dari pandemi panjang, sehingga saya dan kelompok PPL saya membuat program untuk menghias dan menata perpustakaan agar bisa menarik dan membuat siswa nyaman dalam berkunjung dan membaca. Selain itu, kami juga membuka program mengajar siswa yang belum mampu membaca dengan metode permainan yang menyenangkan. Berikut ini merupakan beberapa foto yang dapat saya lampirkan. Pengalaman berliterasi saya yang kedua yaitu pada saat saya menjadi guru pendamping. Pada saat saya menjadi guru pendamping selama 3 bulan, saya pernah terlibat dalam proses menghias dan menciptakan lingkungan kelas yang kaya literasi. Pada proses tersebut, saya menyusun pojok baca yang indah, menarik, dan nyaman untuk siswa gunakan membaca. Selain itu, juga banyaknya tulisan dan tempelan kata-kata yang dapat menambah wawasan mereka dan mereka merasa tertarik untuk membacanya.
Berikut ini yang merupakan 4 foto yang dapat saya lampirkan. Pengalaman berliterasi yang ketiga yaitu terjadi pada saat saya melaksanakan PPL-PPG. Pada saat saya melaksanakan PPL 2 PPG saya ikut andil dalam proses kegiatan rutin pagi berliterasi. Pada proses itu, kami diminta untuk membacakan sebuah cerita atau dongeng, kemudian siswa menyimak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selain itu, pada saat PPDB, kami juga ikut andil dalam mengajar siswa baru untuk mencintai membaca dengan mengajak mereka membaca dan berhitung dengan cara yang menyenangkan. Berikut ini 3 foto yang dapat saya lampirkan. Nah, pada bagian akhir ini, saya akan memaparkan terkait harapan saya ketika berkontribusi dalam dunia pembudayaan literasi. Jadi, ketika saya nanti bisa berkontribusi dalam dunia pembudayaan literasi, harapan yang ingin saya wujudkan antara lain: yang pertama, dapat meningkatkan minat baca anak-anak di sekolah maupun di lingkungan saya. Yang kedua, dapat membangun budaya literasi yang kuat di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa menjadi generasi yang cerdas dan berwawasan luas. Dan yang terakhir, dapat mengajak para pemuda di lingkungan saya untuk bersama-sama berjuang dalam menciptakan lingkungan yang kaya dan mendukung kegiatan literasi. Itu tadi pemaparan saya terkait hasil refleksi pada mata kuliah ini dan juga hasil digital storytelling saya terkait pengalaman dan harapan saya dalam bidang literasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.